Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nurul Aziza dengan NIM 255170200111033 dari kelas R1C, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tafsir Al-Fatihah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan dalam kesempatan yang baik. Dan untuk malam ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungi makna dari surat Al-Fatihah. Seperti yang kita tahu, surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang sering kita baca dalam sehari-hari, karena dalam pada saat kita sholat 5 waktu pun kita membaca surat Al-Fatihah itu sendiri. Eh, maka dari itu, eh, surat Al-Fatihah merupakan induk dari Al-Quran, di mana doa yang setiap hari kita baca dalam sholat, namun seringkali kita belum benar-benar memahami dari maknanya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tafsir dari Al-Fatihah yang saya rangkum dari kajian Ustadz Rahma Rozikin di YouTube. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih memahami doa dari Al-Fatihah sendiri dan juga mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada sesi pertama ini kita akan menyelami makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah sendiri adalah umul kitab, yaitu inti dari seluruh Al-Quran, yang merupakan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim bukan sekedar pembuka bacaan, melainkan fondasi spiritual yang menghubungkan setiap amal dengan Allah. Dengan bacaan basmalah, seorang muslim menegaskan bahwa hidupnya berjalan di bawah nama Allah, bukan karena ego atau kehebatan diri. Kemudian, hampir semua surat Al-Quran dimulai dengan bacaan basmalah, kecuali At-Taubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka ia terputus atau kurang berkah." Basmalah sendiri adalah tanda bahwa amal kita resmi disahkan oleh Allah, seperti stempel otoritas dari langit. Kemudian, poin utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengapa semua hal yang kita lakukan dimulai dengan basmalah. Kemudian, makna kata basmalah. Kemudian, fungsi basmalah dalam kehidupan sehari-hari dan juga hikmah membaca basmalah. Yang pertama yaitu mengapa sih dalam kegiatan kita sehari-hari harus dimulai dengan basmalah? Mungkin eh, dari Kak Agnes sendiri, menurut Kakak, kenapa dalam melakukan setiap hal kita harus memulainya dengan bacaan Bismillah? Kalau menurutku ya, karena dari artinya kan dengan menyebut nama Allah. Jadi kayak karena istilahnya seperti yang kamu jelaskan kan,
basmalah itu seperti segel atau kunci. Jadi kayak segala sesuatu kalau dimulai dengan kunci atau awalan yang baik, pasti hasilnya atau kegiatan yang akan kita lakukan itu pasti akan berjalan lancar, insya Allah. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Aku setuju banget dengan jawaban Kakak. Baik, kita akan melanjutkan pembahasannya. Nah, yang pertama, mengapa dimulai dengan basmalah? Karena basmalah sendiri merupakan identitas wahyu. Eh, Al-Qur ditegaskan dalam Al-Quran bahwa murni kaulullah, yaitu perkataan Allah, bukan karangan manusia maupun syair bujangga. Seperti surat resmi yang membutuhkan kop surat, basmalah merupakan kop resmi dari langit yang menandakan otoritas mutlak Sang Pencipta atas seluruh isi mushaf. Kemudian, basmalah sebagai adab berdialog. Etika pertama sebelum memuji Allah, seperti ucapan Alhamdulillah, yaitu dengan dan meminta petunjuk atau dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, adalah dengan menyebut namanya. Al-Fatihah adalah dialog. Secara adab, seorang hamba tidak layak langsung meminta atau memuji tanpa menyebut nama zat yang ia tuju. Nah, bismillah sendiri adalah bentuk penghormatan paling awal. Kemudian, basmalah sebagai pemisah kebatilan. Basmalah sendiri menandai bahwa aktivitas yang kita lakukan berada di jalan yang diridhoi Allah. Basmalah berfungsi sebagai penyaring yang merupakan sesuatu dapat eh, menyaring sesuatu yang buruk atau maksiat yang tidak mungkin dimulai dengan nama Allah. Maka meletakkannya di awal adalah komitmen hamba Allah untuk hanya melakukan kebaikan. Kemudian basmalah sebagai saripati wahyu ilahi. Para ulama seperti Ali bin Abi Thalib dan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah menurunkan 104 kitab suci dan seluruh saripati kitab terdahulu sebelum Al-Quran turun diringkas ke dalam Al-Quran. Nah, seluruh isi Al-Quran ini seperti hukum, kisah, janji, dan ancaman diringkas ke dalam Al-Fatihah dan seluruh rahasia Al-Fatihah bermuara pada basmalah. Jika Al-Quran adalah sebuah peta besar kehidupan, maka basmalah adalah titik koordinat utamanya. Tanpa memahami titik ini, kita akan tersesat di dalam luasnya isi Al-Quran. Maka dari itu, kita akan membahas lebih lanjut eh, makna dari kata basmalah sendiri. Yang pertama yaitu lafadz Allah sebagai pilar tauhid atau jalal. Kata Allah adalah nama yang mencakup seluruh sifat keagungan atau jalal. Ia bukan sekedar nama, melainkan identitas mutlak Sang Pencipta yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Dengan menyebut nama Allah, seorang hamba menegaskan tauhid bahwa segala amal, doa, dan hidupnya hanya tertuju pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, lafadz Ar-Rahman yang sebagai rahmat umum atau jamal.
Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah yang luas, mencakup semua makhluk tanpa terkecuali, orang beriman maupun yang ingkar, manusia maupun hewan, dunia maupun alam semesta. Rahmat ini tampak dalam nikmat kehidupan, rezeki, udara, dan segala fasilitas yang Allah berikan. Ia adalah bukti bahwa kasih sayang Allah mendahului murkanya. Dan yang selanjutnya adalah lafaz Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sebagai rahmat khusus atau jamal yang mendalam. Ar-Rahim menegaskan kasih sayang Allah yang lebih intim yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat, beriman, dan beramal soleh. Rahmat ini bukan sekadar nikmat dunia, tetapi jaminan ampunan, ketenangan hati, dan surga di akhirat. Ar-Rahim merupakan embun lembut yang menyejukkan hati orang-orang beriman. Kemudian, makna dari satu kesatuan basmalah. Basmalah yaitu menggabungkan dua pilar besar. Yang pertama yaitu tauhid yang mengenalkan zat Sang Pencipta, dan kemudian adalah rahmat, ar-Rahman dan ar-Rahim yang mengenalkan sifat utama Allah kepada makhluknya. Artinya, Islam ingin menegaskan bahwa hubungan antara pencipta dan ciptaannya bukan didasari oleh ketakutan atau kebencian, melainkan dimulai dan diakhiri dengan kasih sayang. Kemudian kita akan membahas fungsi basmalah dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Mungkin aku mau bertanya kepada Kak Gania, menurut Kakak, fungsi basmalah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Eh, Menurut aku fungsi basmalah itu seperti yang tadi Agnes sampaikan itu kan kayak kunci gitu ya. Biar kegiatan yang dilakukan itu bisa berjalan lancar insya Allah. Terus menurut aku tuh juga biar kayak kegiatan yang kita lakukan tuh bisa lebih, mungkin lebih berkah kali ya. Gitu sih menurut aku. Baik, terima kasih atas jawabannya. Benar banget. Jadi, menurut aku juga basmalah merupakan eh, kunci untuk melakukan banyak hal. Eh, dari kecil kita diajarkan untuk melakukan apapun kan dengan basmalah. Bahkan mungkin dari sejak TK atau iya TK gitu kita diajarin pertama kali yaitu arti dari basmalah sendiri. Jadi kemudian kita akan membahas tentang fungsi basmalah dalam kehidupan. Yang pertama yaitu penggerak amal. Jadi setiap aktivitas yang diawali dengan basmalah berubah dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Nah, makan bukan sekedar mengisi perut. Kalau kita men- eh, memulai makan dengan mengucapkan basmalah, pastinya kita juga mengucapkan sebuah doa yang berarti kita juga sedang beribadah gitu. Kemudian belajar juga bukan sekedar menambah ilmu, bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Nah, semua akan menjadi amal yang berpahala karena kita memulainya dengan nama Allah. Kemudian adalah muraqabah atau kesadaran diawasi Allah. Membaca basmalah
menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi. Hati menjadi lebih berhati-hati karena setiap amal yang diawali dengan nama Allah tidak pantas bercampur dengan keburukan. Dengan basmalah, seorang hamba merasa matanya dilihat, lisannya didengar, dan hatinya diketahui oleh Allah. Nah, untuk kemudian yaitu tawakal. Membaca basmalah sebelum beraktivitas adalah bentuk penyerahan diri. Kita berusaha, tetapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, basmalah sendiri mengingatkan bahwa kekuatan manusia terbatas, sementara Allah lah yang menentukan keberhasilan dari setiap hal yang kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi basmalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bentuk rasa syukur. Nah, dengan basmalah ini, seorang hamba sadar bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Makanan yang dimakan, ilmu yang dipelajari, pekerjaan yang dilakukan, semuanya merupakan karunia. Nah, membaca basmalah ini adalah bentuk syukur pengakuan bahwa kita hanyalah penerima nikmat, bukan pemiliknya, sehingga kita lebih bersyukur dalam menghadapi segala hal. Kemudian, eh, hikmah dari membaca basmalah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama yaitu membuka keberkahan. Pastinya setiap amal, setiap aktivitas yang diawali dengan basmalah akan diliputi keberkahan. Keberkahan ini bukan hanya sekedar banyaknya hasil, tetapi juga kualitas dari apa aktivitas yang kita lakukan. Jadi kayak eh, ketika kita melakukan aktivitas tersebut, apabila diawali dengan basmalah, pasti akan mengerjakannya itu dengan senang hati, kemudian pastinya juga akan mendekatkan diri kepada Allah dan juga memberi manfaat yang luas. Nah, dengan menyebut nama Allah yang ada dalam lafaz basmalah sendiri, kita mengundang rahmatnya untuk turun sehingga amal yang kecil sekalipun bisa menjadi besar di sisinya. Kemudian, eh, menumbuhkan kerendahan hati. Membaca basmalah sendiri menegaskan bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Ini melatih kerendahan hati, menjauhkan dari kesombongan, dan menumbuhkan rasa syukur. Membaca basmalah menegaskan bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Nah, hal ini itu melatih kerendahan hati, menjauhkan dari kesombongan, dan juga menumbuhkan rasa syukur pastinya. Kemudian melatih kesadaran spiritual juga. Membaca basmalah menegaskan bahwa kita tidak mampu, mohon maaf, selanjutnya yaitu adab membaca dan menghayati basmalah. Yang pertama pastinya membaca dengan tartil, di mana kita itu harus membaca basmalah sesuai dengan eh, panjang pendeknya huruf yang kita baca. Kemudian jangan terburu-buru, jadi kita harus menghayati betul-betul bacaan basmalah itu sendiri. Kemudian memuliakan nama Allah
dengan menekan kata Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian menghayati maknanya, di mana seperti tadi yang sudah saya jelaskan makna dari basmalah sendiri-sendiri. Kemudian salah satu kisah yang diceritakan pada eh, ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Rahman Rozikin di kanal YouTube-nya sendiri, yaitu kisah Bishr Al-Hafi, di mana Bishr Al-Hafi merupakan seorang ulama sufi yang terkenal dengan kesuhudannya, dan di mana suatu hari ia menemukan kertas bertuliskan nama Allah di jalan. Nah, ia bersih kemudian ia bersihkan dan harumkan dengan minyak wangi, lalu disimpan dengan penuh hormat, karena dia merasa bahwa nama Allah ini tidak pantas untuk eh, tidak baik apabila tercecer begitu saja di jalanan. Nah, karena memuliakan nama Allah, kemudian Allah memuliakan nama Bishr juga. Ia dikenal luas sebagai seorang wali yang zuhud, dihormati oleh masyarakat, dan namanya harum hingga kini. Nah, memuliakan nama Allah bukan hanya berbuah kemuliaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan Allah juga menjanjikan derajat tinggi bagi hamba yang menghormatinya, bahkan dalam hal kecil. Kemudian, implementasi basmalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, implementasi basmalah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pastinya yaitu mengucapkan basmalah sebelum melakukan suatu hal, seperti sebelum makan, sebelum bekerja, sebelum minum, sebelum banyak melakukan aktivitas lain. Kemudian, eh, seperti yang tadi aku jelaskan, yaitu sebagai pintu keberkahan. Dan yang selanjutnya yaitu menjadi pengingat untuk menjauhi maksiat. Pastinya ketika kita mengucapkan basmalah eh, dalam hal atau setiap aktivitas yang kita kerjakan, eh, tidak pantas untuk menyandingkannya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kemudian sebagai latihan kerendahan hati, di mana artinya ketika kita melakukan setiap hal dan kita mengucapkan basmalah, kita ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan harus atas izin Allah dan harus diniatkan dari hati. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu basmalah merupakan pondasi spiritual yang merangkum tauhid dan rahmat Allah. Ia menjadikan setiap amal bernilai ibadah, menjadi pengingat untuk menjauhi maksiat, membuka pintu keberkahan, serta menumbuhkan kerendahan hati dan kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada Allah. Nah, terima kasih. Atas ketersediaan teman-teman semua untuk mendengarkan materi yang aku sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat, dan pada kali ini aku mungkin mau bertanya. Jadi, menurut Kak Agnes sendiri, apa yang eh,
kakak tangkap dari materi-materi yang dan juga tadi penjelasan yang udah aku berikan. Hmm, Oke. Sejauh yang aku tangkap ya kan membahas terkait Bismillah dan inti dari surat Al-Fatihah sendiri. eh karena Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan atau permulaan. Jadi di setiap alangkah baiknya di setiap aspek kehidupan kita mengimplementasikan arti dari surat Al-Fatihah serta menggunakan bismillah, mengawali seluruh kegiatan kita dengan bismillah untuk bisa mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan kelancaran dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian mungkin dari Kak Gania. Baik, Kalau menurut aku sih dari eh kira udah. Kalau dari silakan. aku eh, yang aku tangkap dari penjelasan kamu ya bener yang tadi kayak aku sampaikan tadi. Terus tuh kayak gimana ya? Biar dari penjelasan kamu tuh biasa menyadarkan orang aja gitu kayak pentingnya basmalah terus cara biar kita menghayatinya gitu-gitu sih. Ya, terima kasih Kak. Nah, dari yang udah aku jelasin, semoga penjelasannya itu bisa juga di-share kepada teman-teman yang lain mungkin. Nah, kemudian mungkin aku akan buka sesi tanya jawab juga. Siapa tahu dari kakak-kakak semua, dari teman-teman semua, eh, ada yang pengen ditanyain. Terus Tiga. emang oke. Aku mau nanya Kak Febriana. Jadi mengapa kesadaran untuk mengucapkan Bismillah itu dianggap sebagai bentuk tawakal atau berserah diri yang paling sederhana di dalam agama kita? Menurut Kak Febriana seperti apa? Oke, jadi aku izin menjawab. Menurut aku, kesadaran untuk mengucapkan bismillah ini dianggap sebagai bentuk tawakal tuh kenapa? Karena karena paling apa ya? Kayak bentuk paling sederhana karena ia menjadi basmalah ini menjadi tanda bahwa seorang muslim memulai segala aktivitas dengan mengingat Allah. Jadi kalau misalkan dengan apa ya, kalau kita memulai aktivitas itu dengan menyebut nama Allah, pastinya menegaskan bahwa seorang muslim ini apa menyadari dirinya itu harus m- apa ya, rendah hati dan apa namanya, menegaskan kalau kekuatan, keberhasilan dan juga perlindungan ini berasal dari dirinya sendiri dan juga eh, berasal dari Allah. Kemudian ucapan singkat ini, ucapan singkat seperti basmalah ini mengikat niat. Jadi kayak hati kita itu terus bergantung atas kepada bantuan Allah sehingga sekaligus menjadi doa perlindungan. Nah, mengapa kalau kita eh, kalau meskipun Bismillah ini seperti ucapan yang sederhana, tapi Bismillah sendiri ini mencerminkan inti dari tawakal seperti usaha yang tetap dilakukan, tetapi hati
hati menyerahkannya kepada Allah. Seperti itu, Kak. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Aku mau nanya, menurut kamu gimana sih caranya biar kita bisa membiasakan diri biar nggak lupa untuk membaca basmalah dengan dalam aktivitas sehari-hari kita? Oke, aku mungkin kalau dari aku sendiri, cara membiasakan diri supaya nggak lupa buat baca basmalah di setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama itu apa ya, kayak misalkan jadiin trigger apa ya, kayak kalau misalkan kita sering repeat ucapan itu setiap kali kita mau melakukan sesuatu, pastinya itu kayak otomatis ke bawah gitu kan ya. Kayak otomatis refleks ngomong gitu loh kalau misalkan kita udah kebiasa. Jadi eh, bisa kita jadiin trigger buat rutinitas kita sehari-hari. Misalkan kalau setiap mau makan, mau apapun yang kita mau lakukan, dipastikan kita baca bismillah. Nah, itu nanti kalau kita terbiasa, maka kayak nanti setiap harinya juga akan refleks gitu. Kemudian mungkin bisa pakai pengingat visual. Biasanya kan ada kayak di wall decor gitu, ada tulisan Bismillah. Kalau misalkan mau masuk rumah atau kayak mau masuk kamar gitu kan biasanya ada. Nah, kemudian pastinya tuh dari hati ya. Jadi harus memantapkan niat di dalam hati kalau kita tuh harus baca Bismillah nih kalau mau ngelakuin setiap hal. Jadi nanti eh, pastinya akan ke bawah sendiri juga. Nah, kemudian mungkin dari lingkungan juga bisa membangun kebiasaan bersama, dimulai dari lingkungan paling kecil, dari keluarga, pertemanan gitu. Kalau misalkan teman-teman kita dan keluarga kita itu membiasakan kita untuk baca basmalah di setiap hal sebelum melakukan aktivitas, biasanya tuh kebiasaan akan ke bawah juga. Nah, di setiap doa harian juga pastinya kita kan memulai doa, terus memulai untuk bacaan Al-Fatihah pas sholat itu juga kan membaca basmalah. Mungkin dari situ akan terbangun sendiri eh, bacaan-bacaan, eh kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan sebelum melakukan aktivitas, begitu. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam mengikuti eh, kajian kali ini. Sebenarnya penjelasan singkat aja terkait tafsir dari Al-Fatihah di ayat pertama yaitu basmalah. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ke ayat yang kedua. Jadi, terima kasih.